perkenalkan, nama saya Umi Alia dari akuntansi B dengan NIM 9040123 angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal di mana kita disuruh untuk memberikan sebuah tanggapan dan solusi, di mana soal tersebut terdapat 4 dan saya akan menjelaskannya mulai dari soal yang pertama hingga soal yang keempat. Di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu terkait ketika saya menjadi seorang pemerintah di Kabupaten X. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini ketika saya menjabat sebagai pemerintah di Kabupaten X, tentunya saya akan mengambil langkah-langkah yang membuat kembali warga saya menjadi aman, nyaman, dan tentram. Tetapi di samping itu saya juga perlu untuk memperhatikan kebutuhan bantuan kemanusiaan di mana sangat dibutuhkan oleh negara Konoha. Maka dari itu, langkah-langkah tersebut yang perlu untuk saya ambil, kemungkinan saya akan membicarakan ya dengan pemerintah pusat negara Konoha terkait jalur distribusi agar lebih terkontrol, dan juga mempertegas bahwa bantuan yang masuk atau kendaraan yang masuk betul-betul kendaraan bantuan seperti yang berisi makanan dan juga obat-obatan. Nah, langkah ini menurut saya menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu Kabupaten X dan juga negara Konoha. Nah, kenapa saya tidak ingin menutup jalur secara keseluruhan? Karena bagaimanapun bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan oleh negara Konoha, karena kita tahu bahwa negara Konoha sekarang mengalami sebuah kondisi yang sangat prihatin dan memang butuh bantuan kemanusiaan. Maka dari itu, langkah-langkah tersebut yang saya ambil sebagai solusi mungkin merupakan langkah terbaik. Nah, dengan cara mungkin kita bisa menurunkan aparat petugas negara di mana bisa menjaga di daerah perbatasan, menjaga seperti bagaimana menjaga secara ketat atau mengecek setiap kendaraan yang masuk, apakah kendaraan tersebut betul-betul memuat bantuan seperti makanan dan obat-obatan. Kalau memang makanan dan obat-obatan terdapat pada kendaraan tersebut, maka boleh masuk ke daerah Kabupaten X. Tetapi nanti ketika didapat seperti obat-obatan terlarang atau juga warga imigran, itu bisa diamankan atau ditindaki secara jelas. Menurut saya ini merupakan langkah yang sangat berguna dan bisa membantu untuk kedepannya dan memulihkan antara kedua belah pihak, di mana menguntungkan antara satu sama lain. Mungkin itu tanggapan dan solusi yang bisa saya berikan. Oke, baik. Di sini saya akan membahas soal yang kedua terkait ketika saya menjadi seorang pebisnis beras, di mana negara saya sendiri mengalami sebuah kelangkaan. Tentunya jika saya dihadapkan seperti masalah ini, saya akan mengalihkan sebagian stok beras saya ke dalam negara saya sendiri, di mana setidaknya ini bisa membantu kelangkaan yang sedang terjadi. Walaupun dengan kata lain, ini bisa mengurangi keuntungan saya atau bisa mengakibatkan sebuah kerugian. Tapi ini merupakan keputusan saya sendiri atau kepentingan sosial dan juga tanggung jawab sosial. Nah, solusi yang mungkin saya akan berikan atau yang mungkin saya akan lakukan ke depannya, saya akan membicarakannya atau melakukan negosiasi dengan pemerintah. Mungkin mereka bisa memberikan sebuah kompensasi untuk terkait harga yang mungkin relatif lebih rendah, sehingga mereka mungkin bisa memberikan sebuah kompensasi untuk mengurangi sebuah kerugian dari saya sendiri. Nah, selain itu, kenapa saya terus melakukan ekspor ke luar negeri atau negara Korea Utara? Karena bagaimanapun agar bisnis saya bisa berjalan, setidaknya juga
pada saat saya mengekspor beras ke luar negeri, setidaknya itu bisa menutupi sebuah kerugian yang ada di negara saya sendiri akibat dari negara saya sendiri. Maka saya akan tetap melakukan pengeksporan ke luar negeri. Nah, untuk itu saya juga akan melakukan komunikasi secara terus-menerus dengan mitra bisnis saya dan terus menjelaskan kondisi yang sedang terjadi di negara saya, bahwa negara saya sedang terjadi sebuah kelangkaan beras dan memang sangat butuh bantuan. Oleh karena itu, bisa kita mencari sama-sama solusi untuk kedepannya. Mungkin dengan ini saya mengharapkan bisa memenuhi sebuah tanggung jawab sosial dan stabilitas bisnis saya tetap terjalan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Tentunya ketika saya menjadi seorang presidium mahasiswa seprovinsi dan dihadapkan masalah seperti ini, tentunya bukan masalah yang mudah, karena ini berkaitan dengan jabatan saya sendiri dan juga jabatan kedua orang tua, apalagi berdampak besar bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam menyikapi hal seperti ini, tentunya saya akan bersikap lebih netral dan saya akan memilih salah satu dari calon presiden tersebut bukan karena kedua orang tua saya, tetapi karena saya melihat dari latar belakang mereka, visi misi mereka, apa yang mereka janjikan ke depannya, dan juga saya akan mendengarkan pendapat dari masyarakat sekitar dan juga pendapat dari beberapa orang tentang bagaimana dan siapa yang memang pantas untuk dipilih ke depannya. Tentunya dari kedua calon presiden tersebut pasti ada yang lebih baik. Nah, ketika ada yang lebih baik di antara tersebut, tentunya saya akan pilih mana yang terbaik dengan cara saya memilih, karena saya sudah melihat dari apa yang saya lihat dari seperti visi misi mereka, latar belakang mereka dan sebagainya. Bukan karena salah satu pihak dari kedua orang tua saya. Nah, tentunya saya juga berharap salah satu dari calon presiden yang saya pilih tentunya bisa mengembangkan negara ini menjadi lebih baik dan juga bisa menguntungkan bagi kita semua dan juga menguntungkan bagi negara ini. Oke, baik. Di sini saya akan membahas soal yang keempat. Nah, di sini ketika saya sebagai seorang pemeluk agama A, tentunya saya akan menjunjung tinggi nilai toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, tentunya saya akan mulai melakukan komunikasi dengan pemeluk agama B, bagaimana kedepannya yang terbaik. Kita mungkin sama-sama mencari solusi untuk kedepannya dan dengan cara berharap bahwa mereka bisa menjalankan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka juga bisa merasa nyaman dan saya juga bisa merasa nyaman tanpa terganggu sekaligus. Nah, untuk solusi yang saya tawarkan sendiri, kemungkinan dalam jangka kedepannya ketika saya tidak menggunakan tanah tersebut, kemungkinan saya juga akan bisa memberikan sebagian atau menjual sebagian dari tanah saya yang agak cukup besar. Nah, dengan begitu mereka mungkin bisa menggunakan sebagian tanah tersebut untuk menjadikannya lahan parkir. Nah, solusi itu bisa saya tawarkan dan saya berharap bisa dipergunakan dengan baik dan bisa sama-sama merasa nyaman di lingkungan tersebut. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.